Saya mau tanggapi pertama dari Komnas HAM. Ya, rekomendasi itu adalah rekomendasi banci yang tidak jelas kelaminnya dan lahir dari rahim yang tidak jelas juga. Komnas HAM yang melahirkan. Komnas HAM, rekomendasi Komnas HAM itu adalah rekomendasi yang banci yang tidak jelas kelaminnya, lahir dari rahim yang tidak jelas. Karena kalau pendekatan dogma dan yang lain etikanya, ada yuridiksi ya. Yuridiksi dan kewenangan itu jelas semua diatur oleh undang-undang. Bagaimana mungkin ya presiden bisa melanggar keputusan sovereign courts ya, pengadilan tertinggi. Jadi ini sama dengan menyerumuskan presiden. Ada sistem merit, ya, azas merit di ASN itu. Jangankan 56 itu, anak kandung presiden aja nggak lulus, presiden nggak ikut campur. Jadi kita menilai adalah soal yang dipermasalahkan, soal ujian bagaimana orang bisa masuk menjadi ASN. Sementara itu bagian yang sangat internal dalam proses-proses pengujian. Tetapi tebal-tebal ini sudah dilakukan dan sudah dibawa ke ranah hukum. Ya. Ada pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ada pengujian Perkom KPK, ya, dengan undang-undang. Ternyata dua Supreme Court ini, ya, lembaga tinggi hukum ini menyatakan tidak ada pelanggaran. Jadi bagaimana mungkin Ombudsman sama Komnas HAM memaksakan rekomendasi yang tidak ada landasan hukumnya. Dan ini perlu ya menjadi pelajaran agar Komnas HAM tahu rule of game-nya, ya, rule of law-nya, sehingga aturan-aturan hukum jangan menjadi justifikasi untuk membenarkan suatu kelompok. Nanti jadi presiden buruk, ya. Komnas HAM itu dipertanyakan keberadaannya, dan gitu juga presiden tidak usah dijebak dalam perangkap-perangkap seperti ini. Karena apa yang disampaikan presiden waktu itu adalah statement politik, bukan keputusan hukum. Kalau presiden menerbitkan impres atau kepres, perpres, baru dia mengikat. Selagi dia tidak mengeluarkan keputusan hukum, tidak bisa mengikat karena semua negara ini diukur oleh hukum, diatur oleh hukum. Ini Komnas HAM ini ngerti nggak sih topoksinya? Kalau itu suatu pelanggaran HAM, lakukan penyelidikan, bisa nggak? Naikkan kepada status penuntutan dan pengadilan HAM. Ini menari-nari di rahim yang haram. Ya, ini menari-nari di rahim yang haram, sehingga melakukan produk rekomendasi yang haram, yang ilegal. Harusnya Komnas HAM itu jelas. Ya, kalau itu suatu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu diabaikan, dia harus lanjutkan. Tapi kan ini tidak. Bagaimana melawan putusan dari pengadilan tertinggi? Jadi Anda ini keliru menyikapinya. Masa lembaga negara melawan negara? Ada tempat-tempatnya sendiri, ya. Ada lembaga-lembaga sendiri. Tadi Pak Hamdi bilang itu ya betul. Jadi Anda belum bisa masuk sebenarnya karena di situ tidak ada kejahatan HAM. Yang ada cuma kebenitan Komnas HAM untuk menari dari penderitaan orang dan penderitaan bangsa ini. Dan ini yang saya ingin katakan, presiden harus menolak ini. Ya, rekomendasi ini harus ditolak karena tidak punya landasan hukum dan rekomendasi ini lahir dari rahim yang haram. Ini yang harus saya tangkap. Ini yang keliru, ya. Dan Komnas HAM harus dievaluasi keberadaannya. Apakah keberadaannya sudah tidak sesuai, harus dibubarkan. Karena apa? Karena sudah meloncat ke wilayah yang bukan topoksinya. Pertama saya katakan mereka ini bukan dipecat, tapi diberhentikan. Beda itu. Dipecat pasti konotasinya negatif, ya. Kedua, putusan Mahkamah Agung itu sudah legitimate, ya, sudah menjadi konstitusi, ya, sudah menjadi regulasi lah, ya, yang harus ditaati semua orang. Kedua, presiden sudah memberikan delegasi authority kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kalau ada sesuatu yang keliru, presiden harus menegur kepala BKN, ketua BKN. Jadi tidak langsung kepada ketua KPK karena asesmen semua tes itu kan dilaksanakan oleh BKN, kan rekrutmennya bukan melalui KPK. Nah, kita ini sekarang salah sasaran, ya, yang dikejar komisionernya. Ini kan ada lembaga lain menyelenggarakan. Kedua, kita kan paham lah, ya, persetubuhan ICW dengan KPK ini sudah lama. Berharap melahirkan produk anak-anak yang anti korupsi. Tetapi kan ada centolan-centolan ICW ini dalam persetubuhannya pada person to person.
Nah, persetubuhan ini bisa dilanjutkan kalau person-person ini diberhentikan. Itu aja masalahnya. Tapi kita melihat bahwa ada permintaan dari Komnas HAM bahwa Presiden turun tangan. Ini kan kekanak-kanakan, ya. Sebuah lembaga negara dia mampu mengatasi masalahnya. Kita harus cari posisi yang benar sesuai dengan hukum itu sendiri. Karena posisinya loncat pagar, maka dia tidak punya kemampuan, rekomendasinya itu rekomendasi banci. Dia tidak punya kekuatan apapun karena itu menyalahi undang-undang. Jadi karena tidak punya kekuatan lalu minta presiden. Kalau semua presiden ya harus turun tangan, untuk apa mereka lembaga-lembaga negara ini? Itu bubarkan saya gitu. Harusnya sebelum bertindak itu dia harus mempraktikkan norma hukum lebih dulu. Oke, terakhir.